Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinia Nurisa Hamah dari kelas Psikologi D, Prodi Psikologi Agama, NIM 211041134, semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang sabar dan syukur dalam perspektif hadis dan psikologi. Materi yang pertama yaitu sabar dalam perspektif psikologi. Yang pertama yaitu sabar dalam perspektif hadis dan psikologi, yaitu relevansi antara perspektif hadis. Sabar berasal dari kata sobaro yang berarti menahan segala sesuatu, baik segi fisik maupun segi psikis. Orang sabar akan senantiasa menjaga lisan dari berkeluh kesah dan membuat maksiat. Perspektif psikologi sabar dalam psikologi terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama, pengendalian emosi dan keinginan. Yang kedua, bertahan dalam situasi sulit. Yang ketiga, berperilaku untuk menerima kenyataan. Yang keempat, berpikir panjang dan tidak reaktif dan tidak impulsif. Yang kelima, tidak putus asa untuk meraih tujuan. Yang keenam, sikap tenang, tidak tergesa dan bersedia menunggu. Yang ketujuh, memaafkan dan tetap menjalin hubungan baik. Yang materi yang kedua yaitu syukur dalam perspektif psikologi. Syukur atau syakaro yang artinya pujian karena mendapat sesuatu. Menurut istilah syara, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan disertai ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah SWT. Selanjutnya, hakikat syukur. Menurut Imam Ghazali menjelaskan bahwa syukur tersusun atas 3 perkara, yaitu yang pertama, ilmu. Ilmu yaitu pengetahuan tentang nikmat dan pemberiannya, serta meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, hal atau kondisi spiritual, yaitu yang dimaksud hal atau kondisi spiritual adalah karena pengetahuan dan keyakinan tadi melahirkan jiwa yang tentram, sehingga manusia senantiasa untuk tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu amal perbuatan. Amal perbuatan berkaitan dengan hati, lisan, anggota badan. Hati yang ingin berbuat baik, lisan untuk menampakkan syukur, dan badan yang menikmati rasa syukur. Selanjutnya, syukur dalam perspektif psikologi. Dalam ilmu positif, bersyukur ditelaah sebagai bagian dari emosi manusia yang hampir serupa dengan apresiasi. Jadi sikap syukur itu termasuk apresiasi kita. Berbagai penelitian dalam lingkup ilmu tersebut melihat bahwa kebiasaan kita untuk bersyukur ternyata membawa dampak positif bagi hidup kita. Jadi bersyukur bukan hanya dapat dipahami sebagai rasa terima kasih semata, tetapi dapat dipahami sebagai salah satu emosi positif yang dapat diberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Hidup menjadi tenang dan damai. Selanjutnya, karena bersyukur membantu kita terhubung dengan apa yang di luar kita, maka rasa syukur ini dapat membentuk baik relasi sosial yang baru maupun memperkuat relasi yang sudah ada. Rasa syukur juga dapat membuat orang termotivasi dalam bersyukur. Kita melihat orang baik sehingga menciptakan rasa bahagia. Sementara itu, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa kesehatan fisik mental seseorang juga meningkat pada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, relevansi hadis perspektif psikologi. Relevansi yang ini model similarisasi. Di dalam model ini disamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan agama. Misalnya menganggap sama rata antara ruh dan jiwa, antara nafs al-amarah, nafs al-lawamah, dan nafs mutanaah dengan
ego dan superego atau menyamakan superego dengan hati. Yang kedua, model paralelisasi. Pada model ini dianggap paralel antara konsep yang berasal dari Al-Quran dengan konsep yang berasal dari scan karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan pengidentikan keduanya. Selanjutnya, model komplementasi antara skins dengan agama saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Yang keempat, model komparasi. Model ini dibandingkan antara konsep-konsep teori sains dengan konsep wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama. Misalnya teori motivasi dari psikologi dibandingkan dengan konsep motivasi yang dijelaskan dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, model induksifikasi. Model induksifikasi ini adalah asumsi-asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik, dilanjutkan pemikirannya dengan teori abstrak ke arah pemikiran metafisik gaib. Metafisik itu gaib. Dan kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Al-Quran mengenai hal tersebut. Selanjutnya, model verifikasi. Model ini mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah, menunjang dan membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Misalnya penelitian mengenai potensi madu sebagai obat berhubungan dengan surat An-Nahl ayat 69 dan hadis. Sekian presentasi UAS pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.